Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rida Rinduni dengan NIM 81114221138 dari Rambel 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh PLT Kepala Desa Taman Jaya untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Dr. Indah Sri Utari SHM Hum dan Ibu Sofriyah Konitatin Abida SHMH. Pemerintah setiap tahunnya memberikan anggaran kepada seluruh desa melalui alokasi dana desa atau ADD, yang mana hal ini juga memerlukan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Periode ini dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap tahunnya. Pada tahun 2016, seorang PLT Kepala Desa Taman Jaya bernama Hartono melakukan suatu tindak pidana korupsi. Dalam pengelolaan APBD Desa tahun 2016 Taman Jaya sebesar 714.249.344, lalu yang bersumber dari alokasi dana desa kurang lebih sebesar 80 juta dan yang bersumber dari dana desa kurang lebih 633 juta. Anggaran pertama digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran kedua untuk bidang pelaksanaan pembangunan, dan anggaran ketiga untuk bidang pembinaan masyarakat, dan anggaran keempat untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Hartono melakukan pemalsuan laporan penggunaan realisasi alokasi dana desa atau dana desa, yang mana uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Terdapat 29 program laporan penggunaan dana desa yang dipalsukan oleh tersangka. Hal ini tentunya merugikan negara. Modusnya dilakukan dengan membuat RAB palsu yang tidak sesuai nominalnya dengan harga yang ada di pasaran. Lalu, membangun bangunan baru, tetapi bangunan tersebut sebenarnya menggunakan dana dari alokasi anggaran lainnya. Dan juga meminjam alokasi dana desa untuk keperluan pribadinya, tetapi hal tersebut tidak digantikan. Beliau tidak membentuk TPK dan pengelolaan dana tersebut dilakukan sendiri tanpa melibatkan bendahara di desa. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ADD di Desa Taman Jaya dilakukan oleh Hartono, yaitu mulai dari proses pelaksanaan dan pengawasan kepala desa yang tidak melibatkan masyarakat. Seharusnya kepala desa mengumpulkan masyarakat yang mewakili seluruh unsur desa seperti kelompok pemuda, tani, dan perempuan, serta badan permusyawaratan desa yang tujuannya menjelaskan untuk diterimanya ADD. Selain itu, peran aktif masyarakat untuk mengetahui informasi tentang ADD dibatasi dan masih rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa serta perangkat desanya. Hasil investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Taman Jaya nomor 10 LHP-XX-I-02-02-2018 tanggal 2 Februari 2018 ditemukan kerugian sebesar 151.577.900. Hartono dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah, serta subsidiar 3 bulan kurungan. Serta wajib membayar uang pengganti senilai 151.577.900 apabila tidak dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan, maka digantikan dengan pidana penjara 1 tahun. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama ialah faktor penyebab penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa, yaitu tidak bermusyawarah dengan masyarakat saat akan melaksanaan suatu kegiatan, masih rendahnya pendidikan kepala desa dan perangkatnya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor politik, faktor lingkungan, serta faktor lemahnya iman. Yang kedua, modus penyalahgunaan dana desa di Desa Taman Jaya yaitu dengan membuat rancangan anggaran biaya dengan memasukkan laporan penggunaan realisasi ADD atau DD yang digunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya. Setidaknya terdapat 29 program laporan penggunaan dana yang difiktifkan oleh PLT Kepala Desa. Atas perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar kurang lebih 151 juta.
Yang ketiga, upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh PLT Kepala Desa, diantaranya dengan mengadakan diklat meningkatkan sumber daya manusia, penguatan kapasitas pendamping desa, mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan dengan upaya penanggulangan preventif dan represif. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.